Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat beriman, tahukah kamu, untuk mendapatkan uang tentu harus bekerja dan berusaha. Uang itu semua kita dapat dari hasil bekerja dan rezeki yang Allah telah berikan kepada kita semua. Kita harus bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan Allah. Jangan sampai apa yang kita miliki di dunia ini hanya untuk berfoya-foya dan menyombongkan diri kepada orang yang miskin karena Allah tak suka. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut ini, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, benar-benar akan datang kepada manusia suatu masa, pada saat itu orang tidak lagi mempedulikan dari mana ia mendapatkan harta kekayaan, apakah dari jalan yang halal ataukah jalan yang haram. Berikut adalah contoh pekerjaan yang diharamkan. 1. Pekerjaan yang berupa kesyirikan dan sihir, seperti perdukunan, paranormal, orang pintar, peramal nasib, dan hal-hal yang sejenis dan semakna dengannya. 2. Pekerjaan yang berupa sarana-sarana menuju kesyirikan, seperti menjadi juru kunci makam, membuat patung, melukis gambar makhluk yang bernyawa, dan hal-hal yang sejenis dan semakna dengannya. 3. Memperjualbelikan hal-hal yang diharamkan oleh syariat, seperti bangkai, babi, darah, anjing, patung, lukisan makhluk yang bernyawa, minuman keras, narkotika, dan lain sebagainya. 4. Memakan harta riba. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah riba yang masih ada pada diri kalian, jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian tidak mau melakukannya, maka terimalah pengumuman perang dari Allah dan Rasul-Nya. 5. Menimbun bahan-bahan perdagangan, di saat harganya murah dan dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan meraih keuntungan yang berlipat ganda pada saat harganya melambung tinggi. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menimbun bahan makanan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan penyakit lepra dan kebangkrutan kepadanya. 6. Perjudian. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras perjudian, berkurban untuk berhala-berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan melakukan perjudian dan menghalang-halangi, melalaikan kalian dari zikir kepada Allah dan dari salat. Maka mengapa kalian tidak mau berhenti? 7. Mencuri, mencopet, menjamret, dan merampok. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah pergelangan tangan-tangan mereka sebagai hukuman dari Allah atas kejahatan mereka. 8. Mengurangi timbangan dan takaran. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya, kecelakaan bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan, yaitu kalau menakar milik orang lain untuk dirinya, ia meminta disempurnakan. Namun, apabila mereka menakar barang dagangan mereka untuk orang lain, ia merugikan orang lain dengan mengurangi takaran. 9. Korupsi dan penipuan terhadap rakyat. Dari Makil bin Yasar Ra'iyah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang diberi amanat oleh Allah untuk menjadi pemimpin sebuah masyarakat lalu ia tidak memimpin mereka dengan ketulusan kejujuran kecuali ia tidak akan mendapatkan bau surga. Dalam lafal Muslim, kecuali Allah mengharamkan surga atasnya. Itulah beberapa contoh pekerjaan yang diharamkan dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, beretika, tidak melibatkan eksploitasi, dan tidak menyebabkan ketidakadilan. Memilih pekerjaan yang halal dan berkah adalah salah satu cara untuk mencari nafkah yang diridai Allah dalam Islam.